Bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaharuiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaharuiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaharuilah kami dalam hadirat-Mu Bapa. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja
besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh Yesus, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Oh, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih karunia Tuhan Yesus. Buat firman Allah yang akan ditaburkan bagi kami Tuhan. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan atas kami umat-Mu. Pelihara hamba-Mu Tuhan Yesus dalam kemuliaan-Mu. Sehingga firman yang disampaikan Tuhan benar-benar Tuhan firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang memulihkan hidup kami. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan Yesus untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami terima firman Allah demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bertemu kita kembali setelah beberapa minggu kita tidak berjumpa. Bersama kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih buat jemaat yang menopang dalam doa, memberi bantuan moral, material, sehingga saya boleh kembali sehat. Saya mengharapkan dan selalu mendoakan semua jemaat juga tetap sehat-sehat semua. Puji Tuhan, dalam kesempatan ini kita mau untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan buat hidup kita. Lagu tadi kita sudah dengar bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kuasa yang ada di dalam dunia ini. Kita punya Tuhan yang lebih hebat dari apapun yang sedang terjadi saat ini. Itu sebabnya kita mau tetap angkat hati kita untuk tetap memuliakan Tuhan dalam segala perkara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa keadaan-keadaan yang sedang kita alami saat ini adalah sebagai tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita sudah cukup disibukkan dan dibuat pusing, dibuat menjadi stres dengan berita-berita yang ada. Tapi hari ini kita mau pusatkan hati pikiran kita untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki di balik semua yang terjadi di dunia ini, terjadi di negara kita Indonesia, terjadi di kota kita Jakarta. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang kita perlu untuk perjuangkan, selain kita menjaga diri kita sehat, kita harus juga menjaga untuk rohani kita juga sehat. Ada lagu yang mengatakan bahwa justru kalau kita sudah mengetahui tanda-tanda kedatangan Tuhan, maka yang harus kita lebih perhatikan adalah kita harus meresponi untuk kita boleh berjaga-jaga. Itu sebabnya tema saya hari ini adalah berjaga-jaga. Bagaimana kita
berjaga-jaga. Kita tahu bahwa kita harus menang atas peperangan ini. Sementara kita berperang dengan virus, tapi di dalam diri kita juga ada peperangan antara roh kita yang sudah diselamatkan pada saat kita lahir baru dengan daging kita yang senantiasa mau untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Watchman Nee, hamba Tuhan yang hidup pada abad 19 berkata, kalau roh kita mau mempengaruhi tubuh daging kita, maka harus menguasai jiwa. Berarti siapa yang bisa menguasai jiwa, dia akan menguasai tubuh kedagingannya. Peperangan kita di sini. Itu sebabnya di area jiwa inilah terjadi konflik peperangan kita. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 9 mengatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, jiwa adalah bagian yang paling akhir diselamatkan. Karena disitulah area konflik tempat peperangan kita. Itu sebabnya mari kita mau bangkit untuk memperbaharui jiwa kita. Supaya kita boleh merebut kemenangan pada akhirnya. Tubuh kita dimenangkan, jiwa kita dimenangkan karena roh kita yang menguasai semuanya. Mau saudara sekalian? Hari ini saya ingin membagikan rahasia untuk kita boleh mengalami kemenangan dalam peperangan di dalam diri kita ini. Di dalam kitab Roma pasal 7 ayat 21-24 mengatakan, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ayat 22 dari Roma 7 mengatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ayat 23 mengatakan, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24 mengatakan, jadi aku ini manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Semua orang akan mengalami peperangan ini. Bahkan Rasul Paulus, seorang yang luar biasa dipakai Tuhan pun dia mengalami hal ini. Bahwa ada peperangan, ada konflik di dalam dirinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setan tidak bisa menguasai roh kita. Tapi dia masih bisa bermain dalam area jiwa kita. Karena jiwa kita sedang diproses dari hari ke hari. Belum disempurnakan. Nah, itu sebabnya dia masih bisa bercokol di dalam manusia lama kita. Karena iblis selalu mau mengincar jiwa kita. Supaya apa? Supaya pada akhirnya tubuh kita bisa dikuasainya. Maka disinilah banyak anak-anak Tuhan gagal. Banyak anak-anak Tuhan jatuh bangun. Dia frustasi. Rohnya mau untuk melakukan hukum Allah. Tapi tubuhnya, jiwanya tidak punya daya apa-apa. Sehingga apa yang diinginkan beda dengan apa yang dilakukan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, disinilah kita perlu memperebutkan kemenangan itu. Mari kita mau perbaharui jiwa kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam jiwa kita itu terdiri 3 bagian. Yaitu ada pikiran, yang kedua ada emosi atau perasaan, yang ketiga ada kehendak. Nah, kalau kita mau memperbaharui jiwa, maka ketiga bagian jiwa ini pun harus kita perhatikan satu demi satu. Apa
apa yang membaharui jiwa di area bagian pikiran, bagaimana caranya adalah firman Tuhan katakan bahwa harus diisi dengan firman Allah. Jadi kita melihat bahwa kalau kita mau menang atas area jiwa dalam bidang pikiran, maka pikiran kita harus diisi oleh firman Allah setiap hari. Karena kitab Roma katakan, waktu kita mengetahui kebenaran, yaitu firman Allah, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jiwa kita akan dimerdekakan. Dalam area pikiran kita ini akan dikuasai oleh firman Allah. Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan, ayat 2 khususnya saya katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Waktu pikiran kita dipenuhi dengan firman Allah, kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu sebabnya dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Biarlah ada satu hati yang haus lapar akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Area jiwa yang kedua yang harus diperbaharui adalah perasaan atau emosi kita. Di dalam perasaan atau emosi kita ini, solusi untuk dibaharui adalah perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, di dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 dan 23 dikatakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru, tiap pagi besar kesetiaanmu. Di sini kita mengalami bahwa Tuhan ingin kita mengalami Dia setiap hari. Rahmatnya disediakan buat kita setiap hari. Raja Salomo, dia mengalami Tuhan dalam hidupnya, sepanjang hidupnya cuma 2 kali. Itu sebabnya pada akhir hidupnya, dia menjadi orang yang menyimpang daripada kebenaran firman. Tidak cukup saudara. Area jiwa dari perasaan kita ini atau emosi kita ini harus dibaharui dari hari ke hari. Yaitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan dari hari ke hari. Saudara, kapan terakhir kita saat teduh atau kita berdoa, kita alami lawatan Tuhan? Emosi kita dijamah, kita nangis di kaki Tuhan. Bukan nangis karena banyaknya beban, bukan nangis karena mengasihi diri, tapi kita menangis karena mengalami begitu besar kasih Allah dalam hidup kita. Mengalami kebaikan Tuhan, mengalami benar-benar berucapan syukur mengalir dari hati kita yang paling dalam, sehingga keluarlah air mata kita. Saudara, jiwa kita waktu mengalami Tuhan dibaharui. Puji Tuhan. Mungkin dulu kita suka menangis di kaki Tuhan. Jangan bangga dulu. Tidak cukup hanya dulu. Bagaimana sekarang? Apakah kita setiap hari butuh mengalami Tuhan? Saudara, untuk mengalami Tuhan, ada satu kunci rahasia yang saya ingin bagikan. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Untuk itu kita perlu mengerti dulu. Allah ada di mana? Di dalam 1 Korintus 3:16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah
dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita harus tahu bahwa Dia ada di dalam aku. Dia ada di dalam engkau. Dia ada di sini, saudara. Artinya kemanapun aku pergi, Dia ada bersama kita. Butuh apa saja, semua ada di dalam kita. Kita bisa kenyang bersama dengan Tuhan setiap hari. Kita bisa puas setiap hari bersama dengan Tuhan. Mungkin ada yang berkata, tapi kok saya gak rasa apa-apa ya? Saya mau katakan ini bukan perasaan. Ini adalah iman. Yaitu kita harus percaya bahwa Allah ada. Saudaraku sekalian, kita harus percaya bahwa Allah ada. Dia ada di dalamku, ada di dalammu. Dia tidak pernah keluar masuk dan Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dikatakan lagi dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mungkin ada lagi yang berkata, kok doa saya belum didengar ya? Kok saya belum menerima apa-apa dari Tuhan? Doa saya gak pernah dijawab. Saya mau katakan mungkin kau belum sungguh-sungguh mencari Dia. Firman Tuhan katakan, kesungguhan kita selalu diuji. Saudara, tatkala kita berkomitmen untuk berdoa kepada Tuhan 10-15 menit pertama, pasti kita belum bisa konsentrasi. Di situ kita masih diuji. Sementara tubuh kita berlutut, pikiran kita ada di mana-mana. Memikirkan pekerjaan, memikirkan makanan, memikirkan urusan dapur, memikirkan masalah-masalah yang lain. 10-15 menit pertama kita akan diuji di situ kesungguhannya. Apakah kita mau tetap konsentrasi untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Dia ada dan Dia memberi upah kepada kita? Saudara, pada waktu Bartimeus, dia seorang yang buta, dia mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia berteriak, Guru, Rabi, tolonglah aku. Dia mempunyai satu kebutuhan, yaitu dia ingin disembuhkan dari kebutaan. Dia diuji. Tatkala dia teriak mencari juru selamat, orang-orang mulai menegur, menengking, menyuruhnya diam. Secara daging, dia akan membuat dia down, membuat dia putus asa. Begitu banyak orang, tidak mungkin Tuhan akan melihat dia. Apalagi dia sudah ditegur orang banyak. Cukup untuk membuat dia kecewa. Tapi dia menang dalam ujian kesungguhan. Dia tetap berteriak. Dia tidak mau peduli dengan semua orang yang menyuruhnya diam. Dia tetap berteriak. Dan akhirnya Tuhan menemuinya. Dan mengatakan, apa yang kau mau anakku? Aku mau sembuh Tuhan. Dan dia mengalami, menerima upah, yaitu kesembuhan. Tapi ada seorang yang bernama Zakius. Dia tidak butuh apa-apa karena dia seorang yang banyak uangnya. Dia seorang yang cukup terkenal, punya jabatan. Tapi dia mau mencari Yesus. Dia tidak terhalangi dengan postur tubuhnya yang pendek. Dia tidak kelihatan. Dia tidak bisa melihat Yesus. Bahkan mungkin Yesus juga tidak bisa melihat dia di tengah kerumunan orang banyak. Tapi dia tidak mau putus asa. Di tengah ujian kesungguhannya dia menang. Dia naik ke atas pohon. Dia tidak pedulikan martabatnya. Dia tidak pedulikan jabatannya, keadaan sosialnya. Yang dia butuh adalah dia ingin lihat Yesus. Dan akhirnya ujian kesungguhan ini dia lolos, dia menang, dan dia menemui Yesus. Dia ditemui oleh Yesus dan dia menerima keselamatan buat dia dan seisi keluarganya. Saudara, kesungguhan kitalah yang membuat kita menerima upah. Mari, mungkin kita belum merasakan apa-apa dan tidak merasakan apa-apa.
Tapi teruslah berdoa, teruslah haus, teruslah mencari Tuhan. Tiap kali kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, pasti akan terjadi terobosan rohani. Tuhan paling tidak tahan kepada orang yang sungguh-sungguh datang mencari Dia. Setiap kali kita datang kepada Yesus dengan kesungguhan, ya, dengan kerinduan, maka dia pasti akan menemukan Tuhan dan mendapatkan upah pada waktunya. Saudaraku sekalian, jiwa kita, bagian area perasaan atau emosi ini sudah diserang oleh iblis. Dengan apa? Dengan memuaskannya dengan hiburan-hiburan, dengan kesenangan-kesenangan jiwa kita, dengan gadget, dengan YouTube, dengan browsing internet, dengan film-film Korea, dengan film-film yang bisa pindah ke rumah kita melalui Netflix, dengan kuliner, dengan tontonan, dengan kenikmatan jalan-jalan, jiwa kita dipuaskan sehingga kita tidak pernah lapar lagi akan Tuhan. Pada waktu kita mau berdoa, tubuh kita udah capek, mata kita udah capek, telinga kita juga udah capek, sehingga tidak ada lagi kelaparan akan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak mau dibodohi oleh tipu muslihat iblis. Mari kita mau jaga lapar, haus akan Tuhan. Sehingga waktu kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, maka jiwa kita, area perasaan dipuaskan oleh Tuhan. Jadi area jiwa, bagian perasaan akan dibaharui tatkala kita mengalami Tuhan setiap hari. Dan yang ketiga, area jiwa kita yang perlu dibaharui adalah kehendak kita. Kehendak itu adalah menyangkut keputusan. Seringkali kita hanya memakai otak kita untuk mengambil keputusan. Atau kita memakai logika kita atau ego kita mengambil keputusan dalam hidup ini. Tapi marilah kita mau baharui area keputusan kehendak dalam jiwa kita ini dengan cara kita mau belajar untuk hidup menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Waktu kita melakukan hal itu, kita akan mengatakan tidak pada keinginan tubuh, pada keinginan daging, tapi kita mengatakan iya pada kehendak dan keinginan Tuhan Yesus. Jadi waktu kita mengadakan penyangkalan diri setiap hari, itu adalah keputusan kita untuk mengikuti keinginan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, gaya hidup kekristenan adalah menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Mari kita sekarang mulai mengendalikan kemauan kita. Waktu kita melakukan social distancing, tidak lagi ikut kerumunan-kerumunan, tidak lagi ikut pesta-pesta, arisan-arisan, kuliner-kuliner, ngumpul di kafe-kafe. Saat itu kita juga sudah menyangkal diri kita. Mungkin kita gak betah, udah 2 minggu ada di rumah, tidak kemana-mana. Tapi itu adalah bagian juga dari penyangkalan diri. Saudara, mari kita mau berlatih mulai dari sekarang. Perbaharui jiwa kita, karena ini adalah area penting untuk tubuh kita pun dimenangkan pada akhirnya. Jadi inilah firman Tuhan hari ini. Saya ulangi bahwa yang pertama, kita harus menang di dalam area jiwa, karena area jiwa adalah area peperangan kita. Kalau saudara mau menguasai tubuh saudara, maka jiwa ini harus dikuasai. Dalam jiwa ada 3 hal, pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran kita harus dibaharui dengan firman Allah. Bukan oleh
pengetahuan-pengetahuan yang lain. Boleh saudara baca koran, boleh saudara baca pengetahuan, tapi firman Tuhan harus menjadi makanan utama bagi pikiran kita. Sehingga kita mengerti kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Yang kedua, emosi kita, perasaan kita harus dipuaskan waktu kita mengalami Tuhan. Duduk di kaki Tuhan dan kita percaya Tuhan Allah ada, Tuhan ada. Walaupun kita gak merasa getar-getar, gak merasa yang macam-macam, tapi kita tahu Dia ada. Dan kesungguhan kita diuji. Dan waktu kita tetap menyembah Tuhan, tetap kita fokus, konsentrasi menghadap Tuhan, maka kita tahu Dia memberi upah. Apa upahnya? Saudara menemui Dia, mendapati Dia. Dan firman Tuhan katakan Matius 6 ayat 33, barang siapa yang mencari dahulu kerajaan Allah, segalanya akan diberikan. Itulah kelimpahan yang Tuhan berikan pada kita. Dan area ketiga adalah kehendak kita, kuasailah dengan kita menyangkal diri memikul salib setiap hari. Inilah yang saya ingin himbau. Kita bangun area ini sementara kita mengalami masa-masa seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melakukan firman. Saya teringat dengan satu lagu lama yang mengajak kita untuk senantiasa berjaga-jaga di tengah zaman akhir ini. Mari kita nyanyi, kalau ada saudara yang bisa ikut nyanyi bersama-sama. Oh saudara, lihat tanda yang terjadi di dunia. Berjagalah, kedatangan Tuhan Yesus segeralah. Minta Roh-Nya, jangan kau terdapat tinggal tidurlah. Oh saudara, Tuhan Yesus akan datanglah segera. Oh saudara, lihat tanda yang terjadi di dunia. Berjagalah, kedatangan Tuhan Yesus segeralah. Minta Roh-Nya, jangan kau terdapat tinggal tidurlah. Oh saudara, Tuhan Yesus akan datanglah segera. Oh saudara, Tuhan Yesus akan datanglah segera. Mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang ada bersama kami, menyertai kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih kalau kami ada sampai hari ini sebagaimana kami ada. Kami tahu kami semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami mau katakan bahwa virus tidak ada di dalam hidup kami. Kami mau katakan bahwa kami sehat dari hari ke hari. Terima kasih banyak Tuhan bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada segala keadaan. Hati kami boleh tetap bersuka cita. Hati kami boleh tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Aku berdoa saat ini Tuhan, buat Tuhan pemerintah, khususnya Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dengan semua jajarannya, petugas medis, untuk aparat keamanan, untuk masyarakat, semua pihak yang menjalankan kebijakan untuk menghadapi COVID-19. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberi hikmat, memberikan jalan keluar, memberi kesehatan kepada mereka, supaya mereka dapat melayani masyarakat, dapat melewati masa-masa yang sukar seperti ini. Tuhan, berikan mereka perlindungan khusus daripada Tuhan. Berikan hikmat juga untuk membawa bangsa negara kami ke arah yang lebih baik. Kami berdoa buat mereka yang terkena virus corona ya Tuhan, yang sudah terinfeksi, bahkan mereka yang sudah meninggal, keluarga-keluarga yang berduka, Tuhan hiburkan. Banyak juga di antaranya adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kuatkan mereka semua Tuhan, bahwa hidup ini adalah sementara. Surga yang mulia itulah tujuan kami. Berkati, kuatkan mereka semua. Kami berdoa juga buat keamanan, buat ketertiban Tuhan bangsa Indonesia, buat perekonomian
Tuhan yang sementara ini juga sedang dilanda kegoncangan, Tuhan berkati Indonesia, berkati Jakarta, berkati bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan buat Tuhan Yesus gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, supaya kami boleh bangkit menjadi terang dan garam. Kami doa buat GPDI Tuhan, supaya GPDI ada tetap di dalam jalurmu yang benar. Kami berdoa Tuhan buat GPDI Maranatha, seluruh jemaat Tuhan, dengan gembala, dengan para pelayan, dengan semua pembela sidang dan para diaken dan keluarga dan semua yang melayani. Tuhan berkati seluruh jemaat Maranatha, ada dalam perlindungan tangan kasih Allah. Mungkin mereka sedang mengalami pergumulan hari-hari ini Tuhan, masalah ekonomi, sakit penyakit Tuhan, ketakutan, kecemasan. Tapi saya mau katakan hari ini bahwa Tuhan memberikan kekuatan, kemenangan, kemampuan, jalan keluar. Perlindungan Tuhan siang malam, keluar atau masuk ada dalam perlindungan tangan Allah yang maha kuat. Terima kasih Tuhan buat jemaat yang akan bertumbuh menjadi jemaat yang kuat, karena Tuhan mereka mau menjadi pelaku-pelaku firman Allah, yaitu hidup Tuhan untuk membangun manusia rohnya lebih kuat daripada manusia daging, menguasai area jiwa Tuhan, dan mau mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh firman-Mu hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan kasih dan anugerah Allah yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami semua, jemaat Maranatha, semua anak-anak Tuhan, bangsa Indonesia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya.